Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munif Zahran dan teman saya ada Zahra dan juga Kadek Agung Saputra Yoga. Kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi mengenai identifikasi arsitektur kolonial. Nah, bangunan yang kami pilih adalah salah satu rumah tua Tionghoa yang berada di sekitaran kota Tua Donggala. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada penjelasan materi ini. Di antaranya ada deskripsi umum atau sejarah dari bangunan tersebut. Kemudian ada deskripsi bangunan dan nanti ada dokumentasi dari kondisi bangunannya saat ini. Ada salah satu bangunan kolonial yang terletak di Sulawesi Tengah, khususnya di Donggala, yaitu rumah Tionghoa. Nah, bangunan rumah tinggal Tionghoa ini telah ada dari zaman kolonial yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai hunian. Lokasi tepatnya berada di Jalan Samratulangi nomor 18, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan kode pos 94351. Dan status kepemilikan sekarang dihuni oleh yang biasa dikenal dengan Bapak Ahi. Jelaskan sedikit tentang pengertian arsitektur kolonial. Jadi, arsitektur kolonial merupakan sebutan singkat untuk langgam arsitektur yang berkembang selama masa pendudukan Belanda di tanah air. Masuknya unsur Eropa ke dalam komposisi kependudukan menambah kekayaan ragam arsitektur di Nusantara. Seiring berkembangnya peran dan kuasa, kem-kem Eropa semakin dominan dan permanen hingga akhirnya berhasil berekspansi dan mendatangkan tipologi baru. Semangat modernisasi dan globalisasi, khususnya pada abad ke-18 dan ke-19, memperkenalkan bangunan modern seperti administrasi pemerintah kolonial, rumah sakit atau fasilitas militer. Bangunan-bangunan inilah yang dikenal dengan bangunan kolonial. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Cina Donggala, yaitu kedatangan orang Cina atau Tionghoa di Donggala secara bergelombang, umumnya sejak awal abad ke-19 dengan tujuan berdagang, kemudian menetap. Dalam perkembangan sejarah, orang Tionghoa telah menyatu dengan berbagai suku melalui perdagangan, memiliki relasi sosial, budaya, dan ekonomi hingga turun-temurun telah melekat sebutan Cina Donggala, bentuk penerimaan warga pada umumnya. Eksis sejak zaman pemerintahan Belanda, memiliki posisi strategis di bidang perekonomian dan jabatan penting seperti adanya sebutan Kapten China berurusan dengan kelautan. Dari aspek perekonomian, sejak dekade 1970-an hingga kini etnis Tionghoa telah menguasai dan mendominasi berbagai usaha. Bergerak di bidang jual beli, hasil bumi, dan kebutuhan bahan pokok di toko-toko, hingga distribusi ke berbagai pelosok. Telah menggusur dominasi pengusaha etnis Bugis dan Arab yang pernah menonjol selama beberapa dekade. Ketika aktivitas utama pelabuhan mulai dialihkan ke Pantoloan sejak akhir dekade 1970-an, banyak pengusaha etnis Arab mengalihkan usahanya ke Palu. Sedangkan etnis Tionghoa tetap survive melakukan usaha dagang mampu mendominasi sektor perekonomian, termasuk penguasaan lahan perkebunan kelapa milik perorangan di seputaran kota Donggala telah beralih kepemilikan ke pengusaha etnis Tionghoa. Eksistensi etnis Tionghoa bukan sekedar berhasil secara ekonomi, tapi sekaligus berhasil dalam integrasi kultur Kaili. Nah, ini bersumber dari pemerhati sejarah dan budaya di Donggala atau wartawan senior media Al-Khairat. Nah, bisa dilihat bahwa material yang ada pada bangunan ini, bangunan rumah Tionghoa, menggunakan beton atau semen, kayu, dan spesi sebagai perekat, dan kayu juga menggunakan cat sebagai finishing. Bentuknya seperti rumah arsitektur campuran antara arsitektur Nusantara dan juga arsitektur kolonial. Kondisi dari bangunannya sendiri itu status ancamannya aman, pernah dipugar setelah tahun 1945. Dikatakan dari hasil wawancara pada warga sekitar itu mengatakan pernah tingkat pemugaran cukup atau sedang, tahun pemugaran tidak diketahui,
dilakukan oleh siapa pemugarannya juga tidak diketahui. Keterangan kerusakan dan keterawatan bangunan itu cukup terawat karena bangunan ini merupakan rumah tinggal di mana masih ada penghuninya, sehingga kerusakannya itu tidak banyak dan masih terawat dengan baik. Sekian penjelasan kami mengenai identifikasi bangunan dengan arsitektur kolonial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.